Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini sama-sama kita dapat berhadir di musalla yang kita cintai ini, memenuhi panggilan Allah, menunaikan fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian antara maghrib dan isya kita manfaatkan untuk melaksanakan kajian ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca buku Mukhtasar Nailul Autar. Kitab ini disebut juga dengan kitab hadis ahkam, hadis-hadis yang atau hadis-hadis hukum terkait dengan banyak hal tentunya. Hadis-hadis yang ada di dalam ini oleh si pengarang itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jadi sudah dikumpulkan hadis-hadis dalam satu bab. Jadi dalam satu kitab yang babnya mengikuti bab-bab fikih. Untuk itu insyaallah pada malam hari ini kita tidak akan membaca dari awal karena memang banyak. Kitab ini bukan satu-satunya, maksud saya ini baru jilid 1. Ada banyak jilid, jadi kita ambil yang menurut saya sangat penting kita pahami, dan bukan cuman kita, anak-anak kita juga. Di bab toharoh, karena memang fikih itu, kitab fikih dia disusun mayoritas itu dimulai dari bab toharoh. Di bab toharoh ini juga kita tidak akan membahas keseluruhannya. Kita akan mengambil satu bab di hari ini, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Bab hukum terkait dengan buang hajat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita mengenal bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat sempurna, mengatur segala aspek kehidupan kita, bahkan secara rinci. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari, maka kita temukan Rasulullah SAW itu sudah memulainya dan menegaskan di dalam hadis-hadisnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas, kalau tidak selesai mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum seputar buang hajat.
terutama buang air kecil. Kaum muslimin yang muliakan Allah, mudah-mudahan buang hajat kita selama ini kiranya sesuai dengan syariat. Yang pertama kita bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hadis ini dari Anas bin Malik. Beliau pernah berkata, apa kata beliau? Ini kesaksian dari Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal khala, apabila ia masuk ke tempat buang air. Kalau kita hari ini kita kenal dengan toilet, atau dimanapun tempat, dimana tempat itu khusus untuk tempat buang air, maka sebelum masuk ke tempat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca. Nah, ini yang kita kenal hari ini dengan doa masuk ke toilet, doa masuk ke tempat buang air. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa doa Nabi ini? Ya Allah, Allahumma, sebelum masuk etikanya kita diajarkan sebelum masuk ke tempat yang kotor, sebelum masuk kita ke tempat buang air itu, maka kita baca doa dulu. Nanti setelah baca doa baru kita melangkahkan kaki kiri. Ini pintunya. Maka sebelum masuk kita baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setelah selesai masuklah dengan kaki kiri. Arti dari yang kita baca tadi doa itu, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubusi, dari jin jantan, wal khaba'is, dan jin betina. Ternyata ketika kita masuk ke tempat kita buang air, kita justru minta perlindungan dari Allah supaya jangan kita diganggu oleh jin, baik jin jantan maupun jin betina. Kenapa? Karena tempat buang air itu adalah tempat yang paling disukai oleh jin. Maka toilet-toilet kita itu banyak jin di dalamnya. Dan bukan berarti setelah ini kita takut masuk ke toilet, tidak. Ya. Makanya sebelum masuk baca doa supaya kita tidak diganggu oleh jin. Ini sunnah Nabi yang pertama yang diajarkan kepada kita. Sebelum kita masuk ke toilet itu jangan lupa baca doa ini. Dan setelah baca doa maka langkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk, kemudian tutuplah pintu kamar mandinya. Kemudian dalam hadis lain dari hadis ini dari Sa'id bin Mansur, dia mengatakan karena yaqulu, Rasulullah mengucapkan ada doa lain sama sebenarnya, cuman ada tambahan. Yang dibaca oleh Rasulullah itu bismillah dulu, bismillah sebelum masuk baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berarti ada tambahan, sebelum baca doa baca bismillah dulu,
kemudian baru melangkahkan kaki. Jangan bacanya setelah masuk, sebab kalau sudah masuk lingkungan toilet, kita tidak boleh mengucapkan kalimat thayyibah lagi, ya, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat baca bismillah, baca alhamdulillah. Kalimat-kalimat thayyibah tidak lagi dianjurkan kita untuk membaca atau mengucapkannya di toilet itu. Makanya sebelum masuk, apabila hajat sudah selesai, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, buang air itu kita dikenal di fikih itu dengan istilah buang hajat, buang kebutuhan gitu. Hajat itu keperluan. Kalau keperluannya sudah selesai, maka segeralah keluar. Jangan berlama-lama. Tidak dianjurkan kita berlama-lama di dalam, karena di dalam itu, dalam toilet itu adalah tempat kotor, ya. Jangan pula menghayal di sana. Jangan bawa HP, sempat pula sambil buang air bawa HP, kemudian mengupdate status, nonton video di sana. Jangan. Apalagi tapi inilah ya, kayak sering sekali kita menemukan justru di toilet itu ada orang merokok, ya. Di ilmu kesehatan juga sebenarnya sudah diteliti kenapa di saat buang air kita dilarang untuk berbicara, ya. Saya pernah membaca, ternyata itu bisa merusak gigi. Kalau kita banyak bicara di toilet, tak baik, ya. Artinya bahwa itu kemudian diteliti ternyata iya, tapi yang jelas Rasulullah mengatakan jangan banyak aktivitas di toilet. Itu cukup aktivitas yang satu itu saja. Selesai buang air, selesai buang hajat, selesai keluar. Jangan berlama-lama, tidak perlu banyak menung di dalamnya. Lalu kalau sudah selesai, silahkan keluar. Lalu bagaimana etikanya diajarkan oleh Rasulullah? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'. Kalau tadi apabila Rasulullah masuk, sekarang Nabi kalau dia keluar, apa yang ia ucapkan? Pendek saja, gufranak. Jadi doanya pendek saja. Namun kapan dibaca? Jangan ketika di dalam. Buka pintu, kemudian langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi kalau mau keluar, kaki kanan. Setelah sampai di luar toilet, kemudian ucapkanlah gufranak. Gufranak itu artinya berharap ampunanmu. Jadi kita berharap, jadi keluar dari WC juga minta ampun kepada Allah. Kita berharap ampun, mohon diampuni oleh Allah. Itu doanya, pendek. Namun dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, membaca apa yang ia baca dari Anas, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala', apabila Rasulullah keluar dari toilet atau tempat dia buang air, qala alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ini sering diajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Apa artinya ini? Begitu indah dan bagusnya doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita selesai buang hajat. Kita kan tadi ketika kita sesak buang air kecil atau sesak buang air besar, pasti itu adalah penyakit, sesuatu yang mengganggu kita. Dan kita berharap keluarnya kotoran itu keluar dengan cara yang baik, enak gitu. Ya, karena ada mungkin di antara kita justru kesulitan, ya. Allah takdirkan dia sulit buang air kecil atau sulit buang air besar sehingga menyakitkan dirinya. Tetapi kalau kita tadinya sakit perut atau sesak buang air kecil, lalu setelah selesai
legalah tubuh kita. Yang tadinya sesak sekarang sudah tidak, yang tadi perut sakit sekarang sudah tidak sakit lagi. Makanya kita puji Allah yang memberikan kemudahan bagi kita untuk kembali menyegarkan tubuh kita. Kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba anni, yang telah mengeluarkan dariku. Jadi bukan kita sebenarnya yang mengeluarkannya, Allah. Kalau Allah tidak izinkan keluar, kita sakit perut tapi Allah tidak izinkan. Ya, ada, mungkin saya pernah, mungkin Bapak Ibu pernah juga, kita semua pernah. Perut sakit tapi tak mau keluar. Dia melilin aja dalam perut itu. Tapi udah diejan juga nggak mau dia keluar. Nggak hilang sakit perutnya. Allah tidak izinkan. Kalau itu berlangsung lama pastinya tidak enak bagi kita. Sekarang alhamdulillah sudah keluar, Allah sudah sehatkan kita, maka kita baca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil aza. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dariku penyakit. Karena penyakit itu sesuatu yang mengganggu. Wa'afani, dan menyehatkanku, melegakanku. Lega kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah Rasulullah terkait dengan apa yang harus kita baca ketika kita akan masuk ke tempat buang air. Kemudian kita lanjutkan hadis lain terkait dengan kalimat thayyibah atau nama Allah. Karena begini, kita tadi dianjurkan membaca doa itu bukan di dalam, tetapi di luar. Apabila sudah sampai ke dalam, jangan lagi. Jangan pula ngapal Al-Quran di dalam. Ya, ngapal ayat Al-Quran atau ngapal sesuatu di dalam, jangan, tak usah. Jangan menghafal apa-apa, fokus saja. Ada hadis an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia masuk ke WC, ke toilet, maka dia menanggalkan cincinnya. Bapak Ibu, Rasulullah sebelum dia masuk toilet, maka cincin ditanggalkan dulu. Ibu-ibu pernah menanggalkan cincin masuk toilet? Nggak harus. Rasulullah kenapa menanggalkan cincinnya? Karena disaksikan oleh para sahabat, ternyata cincin Nabi itulah sekaligus stempel. Rasulullah itu kalau ada surat menyurat, Rasulullah sudah melakukan surat menyurat walaupun bukan dia yang nulis. Dia punya sekretaris Rasulullah yang tukang tulis surat atau apapun, atau kalau ada ayat turun maka itu adalah Zaid bin Harisah. Beliau adalah sekretaris Rasulullah yang tukang catat. Ketika Rasulullah ingin mengirim surat, maka ditulis oleh Zaid bin Harisah sebagai pertanda itu dari Nabi, maka distempel. Stempelnya apa? Stempelnya adalah cincin Nabi itu. Apa tulisan di cincin itu? Ternyata cincin Nabi itu tulisannya sebelah atas Allah, ya, sebelah bawahnya Muhammad, ya. Jadi ada lapas Allah di situ, sehingga ketika distempelkan maka ada lapas Allah. Lapas Allah itu tak boleh dibawa masuk ke toilet. Maka Al-Quran, ibu-ibu, sekarang kan dijual Al-Quran saku namanya. Al-Quran yang hanya sebesar saku. Untuk memudahkan kadang anak-anak kita menghafal dan sebagainya. Ingat, kalau ada Al-Quran di saku, maka sebelum ke toilet, Al-Quran itu keluarkan dari saku, kemudian letakkan di tempat yang paling mulia, yang lebih tinggi. Jangan dibawa ke toilet, jangan. Itu dilarang. Kenapa? Karena Al-Quran tentunya berisikan kalam ilahi. Apalagi
Ada tulisan, ada di saku kita kertas yang isinya di situ ada lafzul jalalah, jangan dibawa. Ya, jangan dibawa. Dibawa saja tak boleh, apalagi dibaca. Nggak dianjurkan, dan bahkan haram. Nggak boleh ngaji di toilet, nggak boleh. Ya, orang biasanya sambil mandi nyanyi ya, nyanyi. Kalau nyanyi nggak ada apanya di sini. Tapi kalau ngaji jangan nanti sambil memandikan anak murojaah hafalan kul huwallah di situ, jangan juga sambil mandikan anak. Ya, sambil mandi kemudian diajar anak bacaan kul huwallah umpamanya, enggak juga boleh. Karena di dalam toilet bukannya tempat mengaji. Ya udah, kalau mandi mandikan aja. Enggak perlu diajar. Ngajar nanti lah, udah selesai mandi bersih kemudian ngaji. Jadi kenapa Rasulullah menanggalkan cincinnya? Karena di situ tidak ada lafzul jalalah, lapas Allah. Jadi ibu yang ada cincinnya yang tidak ada lapas Allah di sana, tak usah tanggalkan, tidak perlu. Ya, bawa aja, tidak masalah. Ya. Jadi apapun yang berisi ada kalimat Allah di situ, maka jangan bawa ke toilet. Berikutnya, hadis Rasulullah masih terkait dengan etika buang air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berbicara di saat buang air. Ya, saat buang air, apalagi ada umpamanya toilet berdempetan. Kalau di mana kan, lalu cerita berdua di antara toilet. Nah, toilet sebelah tahu temannya masuk, toilet sebelah sini temannya masuk. Lalu mereka sambil buang air cerita. Enggak boleh, dilarang. Ya. Karena tadi toilet adalah tempat buang hajat, tidak tempat yang lainnya. An Ibnu Umar anna rajulan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yaruddu alaihi. Suatu ketika ada seseorang, ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa seseorang lewat sedangkan Rasulullah ketika itu sedang buang hajat. Bapak Ibu, Arab Mekah, Arab di masa Rasulullah, Mekah di masa Rasulullah tentunya tidak akan sama dengan hari ini kondisinya. Di mana ketika itu di sana mana ada sungai, air mengalir hanya air yang ada di Zam-Zam, tapi belum juga ada keran untuk mengalirkan ke tempat lain. Ke rumah-rumah juga belum ada air kerannya di saat itu. Ya. Kemudian Rasulullah dan keluarga di sana mayoritas buang air itu adalah di padang Sahara. Mereka di padang pasir aja. Di padang pasir. Adakah masyarakat hari ini? Masih banyak Bapak Ibu. Di daerah gurun Sahara, di daerah Afrika, masih ada ternyata hari ini daerah yang hujan itu tidak pernah turun sampai puluhan tahun. Kalaupun turun hanya sekali dalam setahun gitu. Sehingga saya pernah melihat ada seorang ibu yang tidak pernah mandi sejak lahir. Tapi kesaksian orang yang dari sana, mereka tidak bau. Karena memang Allah ciptakan juga ada ramuan-ramuan yang mereka pakai untuk menghilangkan bau badan mereka. Mereka tidak bau. Kata pelancong dari Indonesia yang hadir di sana.
Kenapa mereka tidak mandi? Orang airnya itu betul tak ada. Hujan pun turun sesekali. Makanya di sana, makanya orang Afrika, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi naik haji atau pergi umroh, lalu menemukan orang Afrika berwuduknya tidak sama dengan kita. Mereka berwuduk seperti apa? Cukup satu air, bukan satu botol, satu gelas aqua saja, mereka udah selesai wudhu. Kenapa? Memang kebiasaan mereka berwudhu seperti itu. Lalu kenapa seperti itu? Karena memang di daerah mereka sulit air. Kalau awak kumur-kumur sekali, buru, satu gelas itu kumur-kumur sekali. Ini 3 kali, 3 kali. Ini enggak dong. Satu gelas itu cukup untuk berwudhu, mulai dari berkumur-kumur, istinsak, kemudian basuh tangan dan sebagainya, cukup dengan itu saja. Hemat sekali mereka. Kenapa? Memang sehari-hari mereka memang sulit air. Di masa Rasulullah juga seperti itu. Maka buang air tak sama Rasulullah dan para sahabat. Kalau buang air, toilet tak ada. Kemana mereka perginya? Mereka pergi menjauh. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah ada toilet di rumah kita, di tempat-tempat umum sudah banyak juga. Dan satu yang dilarang bagi kita adalah mengucapkan kalimat apapun. Suatu ketika ada seseorang laki-laki melihat Rasulullah sedang buang hajat. Kemudian dia mengucap salam. Umpamanya Rasulullah sedang buang hajat di sana, dari jauh nampak. Kemudian kata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah tidak menjawab. Kenapa Rasulullah tidak menjawab? Di saat setelah Rasulullah selesai buang hajat, kemudian Rasulullah menemui orang yang mengucapkan salam itu, maka Rasulullah mengatakan, ketika buang hajat dilarang berbicara, termasuk mengucapkan salam, menjawab salam. Jadi nanti kalau ibu sedang buang hajat, kemudian ada tamu, "Assalamualaikum," boleh dijawab, "Waalaikumsalam." Tak usah. Kenapa? Karena kita sedang berada di tempat toilet. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bab mencari tempat yang jauh ketika buang air. Nah, ini Rasulullah nih. Kalau kita kan sudah ditentukan. Rasulullah tidak. Rasulullah waktu itu kan ada sih tempat buang air di salah satu rumah istrinya ada, tetapi Rasulullah sering sekali keluar, menjauh dari keramaian, padang pasir lah ya, padang pasir pergi menjauh, kemudian buang air di sana. Kalau padang pasir itu Bapak Ibu buang air sekarang, besok tidak kamu Swiss dulu itu. Kenapa? Karena yang namanya padang pasir, nanti malam angin datang itu sudah entah itu terbang atau dia tertimbun. Kan angin badai di padang pasir itu kan intensitasnya tinggi, ya. Makanya kalau kita lain, enggak kena kalau buang air di tanah kita beda. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau mau buang air di saat toilet waktu itu tidak ada, apa kata Rasulullah? Pilihlah tanah yang lunak. Pilih tanah, jangan tanah yang keras. Kalau tanah yang keras nanti kotorannya tidak akan kemana-mana. Kalau dia buang air kecil, mudah-mudahan kotorannya bisa meresap cepat. Ya seperti itu, ya. Karena pada masa Nabi kondisinya seperti itu. Kalau sekarang lain, ya. Pada masa Nabi tidak ada toilet, sehingga terpaksa seperti itu. Kalau sekarang Arab tentu bahkan lebih dahsyat dari kita lagi, ya. Kita sungai banyak, air banyak, hujan sering, tetapi kita masih kotor. Ya, kalau mereka hujan jarang, tapi sungai sudah mereka suling, ya, air mereka sudah suling dari laut menjadi sesuatu yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian buang air di tempat terbuka.
Kalau di tempat terbuka boleh, dengan syarat menjauh dari orang lain. Kalau jangan nampak sama orang, itu aturannya. Kalau ini umpamanya kita kebetulan di rumah orang banyak gitu, pergi ke sini orang banyak juga nih, apa ke hutan loh, boleh ya, tapi pastikan di situ adalah sesuatu yang tidak akan mengganggu orang dan jangan nampak sama orang lain, ya. Itu, tapi kalau sekarang kan kita sudah modern, saya kira tidak perlulah pakai ada istilah Pak Rusdi itu ada WC terbang namanya, ya. WC terbang kita juga tidak apa sekarang lagi, kecuali untuk sementara beberapa orang yang penakut keluar rumah gitu kan, kebetulan gini. Tapi gini juga, Rasulullah itu ternyata untuk buang air kecil itu dia punya bejana khusus untuk buang air kecil. Jadi di rumah dia itu di bawah tempat tidurnya itu ada bejana khusus tempat buang air kecil. Sebab dia tidak punya jamban, tidak punya toilet. Kalau dia buang air harus jauh. Lalu untuk supaya memudahkan tidak harus keluar rumah, dia sediakan. Kemudian besok tinggal membuang. Boleh. Ya. Kondisinya seperti itu, air tidak ada. Maka berlaku hukum membersihkan tidak menggunakan air, tetapi menggunakan batu, namanya istijmar namanya. Kalau membersihkan bekas buang air dengan air itu namanya istinja. Tapi kalau menggunakan batu namanya istijmar. Hari ini masih adakah orang menggunakan batu? Kayaknya tidak ada lagi. Sudah berganti dengan tisu. Nah, kalau justru semakin elit toiletnya, justru membersihkannya juga pakai tisu. Di hotel itu pakai tisu. Ya. Bagi kita yang tidak pernah dan tidak biasa, itu paling tidak nyaman. Nah, kenapa? Karena kita biasa menggunakan air. Yang payah masuk ke hotel, tapi caranya tidak pula tahu. Ya. Salah-salah tokan mandi sekali. Makanya kalau tidak tahu lebih baik bertanya. Salah pencet. Lalu bagaimana? Saya ingin mengkritisi tempat-tempat ketika Rasulullah mengatakan harus menjauh dari orang lain, maka sebenarnya kurang islami juga menurut saya tempat buang air berdiri yang banyak di tempat-tempat umum. Kenapa? Kan tidak menghalangi dilihat orang. Biasanya untuk laki-laki, perempuan tidak ada itu. Kan ada kalau di bandara atau di mall atau di mana itu banyak tempat buang air kecil berdiri tetapi berderet lagi. Jadi sama-sama orang buang air di situ. Mana bisa? Itu kan bisa dilihat orang. Tidak etis. Kalau saya pribadi jujur tak bisa saya buang air di situ. Biarlah saya tunggu orang yang harus keluar dari yang tertutup. Kalau situ mau kaluro, ini nampak aja uang. Ya. Bagi kita yang tidak terbiasa seperti itu. Ya. Padahal Rasulullah memerintahkan kita itu menjauh dari orang lain atau menutup diri. Makanya sekarang kita sudah buatkan toilet di mana itu dilingkungi, ditutup, ada tabirnya, ada dindingnya. Kemudian buang air etikanya lagi, Rasulullah melarang kita buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Saya tidak tahu, saya belum pernah masuk toilet. Di sini ada toilet. Itu posisinya seperti apa? Ngadapnya, ya.
Sudah utara selatan ya? Utara selatan. Jangan menghadap timur. Kalau di lingkungan kita jangan menghadap. Itu Bapak cara buyan di rumah kini menghadap kiblatnya. Itu kan di rombak loh. Bapak Ibu, larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu khusus kalau buang air di tempat terbuka. Nah, di lapangan. Kalau lah di rumah, lah di dinding, kata Rasulullah, rumah itu tidak ada kiblatnya lagi, maka tidak harus dirubah, pakai aja. Tapi kalau memang supaya nyaman, kalau kita sedang akan membangun rumah, lebih baik. Waktu saya membangun rumah dulu, itu saya perkirakan, saya posisikan tidak menghadap kiblat. Walaupun sebenarnya kalau sudah di dinding itu tidak ada masalah lagi, sudah boleh. Ya, kalau sudah di dalam bangunan itu sudah boleh. Tapi kalau masih terbuka di tengah lapang, nah itu memang jangan sampai membelakangi atau menghadap kiblat. Itu aturannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum lihajatihi, apabila duduk salah seorang kamu untuk buang hajatnya, fala yastaqbilul qiblah, maka janganlah menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan jangan juga membelakanginya. Tetapi ingat, kita usah baca, ada banyak hadis ini tentang ini, tidak kita baca semua. Ini berlaku khusus untuk orang yang buang air di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka, perhatikan mana arah kiblat. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Kalau kita berarti utara selatan saja. Ada hadis lain banyak tentang kebolehan buang air membelakangi atau menghadap kiblat kalau sudah di dalam bangunan. Kemudian etika lain, ini kita baca hadis-hadis Nabi aja. Etika lain yang disebutkan oleh Rasulullah melarang buang air sambil berdiri. Ya, kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah SAW, kata Aisyah, man haddatsakum anna Rasulullah SAW bala qaiman fala tasaddiquhu, apabila kalian pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah buang air sambil berdiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, fala tusaddiquhu, jangan percaya. Nah, Aisyah saksinya. Aisyah radhiyallahu anha saksinya bahwa Rasulullah tidak pernah buang air sambil berdiri. Makana yabulu illa jalisan, Rasulullah itu tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk. Oleh karena itu Rasulullah melarang, ya. Di hadis lain nahan nabiyu, maka sejalan dengan ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, di hadis lain Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu nahan nabiyu an yabulal rajulu qaiman, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang buang air kecil sambil berdiri. Maka Bapak Ibu, kita juga mestinya mentaati ini. Dilarang buang air kecil, yabul itu buang air kecil sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Pendidikan harus kita berikan. Apabila anak kita buang air sambil berdiri,
Makanya mestinya kita bimbing mereka. Kita bimbing mereka, kita ajari mereka bahwa itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah terpikir di pikiran kita begini, dia kan masih kecil. Nah, uang kan ketek bau doangnya lah, terserah lahnya, itu enggak boleh, ya. Karena kalau itu terus menerus nanti sampai dewasa, tengoklah sampai hari ini. Itu stoker Superben atau supir supir bus, supir apa, sembarang aja, ya. Tak ada berlindung, tak ada malu, di tempat terbuka lagi, berlindungnya di belakang bus, padahal bus di situ banyak gitu, orang lewat masih itu, ya, itu di tempat terbuka itu. Oleh karena itu mohon kita perhatikan, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi. Bukan masalah ini kan masalah kebersihan saja, tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan buang air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, berhati-hati tentang dua orang yang disiksa di kuburan. Rasulullah pernah melewati kuburan, kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah mendoakan kalau di hadis ini Rasulullah mengingatkan kita tentang dua orang yang disiksa di kubur. Satu diantaranya kenapa disiksa? Karena buang air kecil sembarangan. Buang air kecil tetapi tidak beristidya. Sudah buang air lah, enggak pakai cebok. Maka apabila buang air tanpa cebok, buang air sembarangan, itu nanti bahayanya Allah akan siksa dia di kuburan. Maka hati-hati kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Berangkat dari ini, hadis-hadis Rasulullah seputar kebersihan diri. Ini terkait dengan kebersihan diri. Ada kesaksian orang non-muslim dalam sebuah penelitian dia di negara-negara Eropa. Dia mengatakan sesungguhnya wanita yang paling bersih di dunia adalah wanita muslimah. Ini penelitian dari orang non-muslim. Dia punya kesimpulan, tidak ada orang yang perempuan paling bersih di dunia ini kecuali orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam diajar, bahkan yang ditelitinya adalah buang airnya aja. Bukan masalah bahwa dia mandi atau tidak. Cara buang airnya saja yang ia teliti. Ternyata tidak ada sempurna ajaran buang air kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya untuk kita umat muslim. Dan hari ini ajaran itu juga diikuti oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena ternyata memang ajaran Islam itu mengutamakan unsur kesehatan umatnya. Oleh karena itu, satu diantara yang kita syukuri dengan ajaran Islam adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa umatnya untuk senantiasa hidup dengan cara yang terbaik. Satu diantaranya adalah kebersihan diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ayat ini bukan ayat, tetapi hadis-hadis tentang hukum ini akan kita lanjutkan. Kalau hari ini kita membahas tentang kebersihan diri melalui etika buang air yang diajarkan oleh Rasulullah, pada pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas juga nanti bab-bab lain terkait hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di cara yang terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.